Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel Cah Dusun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali mengenai irigasi selang drip yang saya gunakan pada lahan saya ini ya teman-teman. Lahan ini akan saya tanami cabai kembali. Dan pada musim lalu saya menggunakan irigasi selang drip ini dengan cara yaitu meletakkan selang dripnya itu di atas mulsa, dan untuk mengalirkan air dari selang drip ke tanaman itu saya menggunakan bantuan selang piping seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini saya rasa sudah cukup efektif karena air bisa langsung fokus ke tanaman sehingga kita bisa lebih menghemat air. Nah, untuk video dokumentasinya linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Silahkan teman-teman lihat bagaimana prosesnya, cara saya memasang selang drip di atas mulsa. Nah, rencananya pada musim ini saya ingin mencoba cara yang biasa dipakai oleh banyak petani yang katanya itu lebih simpel dan lebih hemat ya teman-teman, yaitu dengan meletakkan selang dripnya ini di bawah mulsa. Dan untuk mengalirkan air ke tanaman kita tinggal coblos saja selang dripnya dengan menggunakan pancing yang diluruskan atau apalah, yang penting bisa kita coblos selang dripnya itu sehingga air bisa mengalir ke tanaman. Nah, namun di sini sebagai catatan ya, untuk sumber air, pompa air dan selang utamanya masih sama dengan yang saya gunakan pada musim lalu, yaitu sumber airnya tetap dari sumur dengan menggunakan pompa air rumahan, pompa air listrik rumahan merek Shimizu PS 130. Dan untuk selang utamanya yaitu saya masih menggunakan pipa 3/4 inch untuk mengalirkan airnya. Dengan kriteria peralatan seperti ini, saya di sini akan bereksperimen dan akan membandingkan keduanya ya. Kira-kira lebih efektif mana antara selang drip diletakkan di atas mulsa seperti yang saya lakukan pada musim lalu, dan selang drip yang diletakkan di bawah mulsa dan kita tinggal coblos selang dripnya untuk mengalirkan ke tanaman dengan kriteria peralatan yang saya gunakan pada saat ini. Baik, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Oke teman-teman, saat ini selang dripnya sudah saya letakkan di bawah mulsa semuanya ya. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan pelubangan pada selang drip dengan menggunakan pancing seperti ini ya teman-teman, seperti yang banyak ditunjukkan oleh beberapa tutorial di YouTube. Katanya untuk melubangi selang dripnya itu menggunakan pancing seperti ini. Namun sebagai uji coba saya hanya melubangi 2 jalur bedengan ini saja ya teman-teman, yang lainnya masih belum, karena saya ingin melihat dulu bagaimana aliran airnya dan akan saya bandingkan nanti dengan cara yang saya pakai pada musim lalu, yaitu dengan menggunakan bantuan selang piping seperti ini. Baik, sekarang langsung saja kita buka kerannya. Nah, kita coba lihat untuk satu jalur dulu ya teman-teman, bagaimana aliran airnya. Untuk satu jalur ini aliran airnya masih cukup kenceng ya. Nah, ini masih cukup kencang sekali. Oke, sekarang kita lihat pada ujung ini masih pangkal ya. Tuh. Sayangnya untuk aliran airnya ini banyak yang menyebar kemana-mana ya. Ini contohnya. Mungkin ini juga karena kesalahan saya pada saat pencoblosan sehingga airnya itu tidak bisa fokus ke tanamannya. Ini banyaknya melebar kemana-mana.
Nah, ini di ujung bedengan ya teman-teman. Untuk satu jalur tekanan airnya itu masih cukup kuat ya. Dan sekarang kita akan coba membuka dua jalur. Ini adalah jalur yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buka jalur bedengan yang kedua. Oke, langsung kita lihat pada ujung bedengan ini ya. Kira-kira airnya nyampe enggak? Nah, ini adalah di ujung bedengan yang tadi ya teman-teman ya. Ternyata tekanan airnya itu sangat lemah sekali. Nah, lemah sekali teman-teman ya. Ketika kita membawa dua jalur. Dan airnya pun untuk sampai ke tanaman itu masih cukup lama ya, masih meluber dulu kemana-mana. Ini ketika kita membawa dua jalur, tidak sekencang pada saat kita membawa satu jalur. Nah, dari uji coba saya ini dapat teman-teman lihat sendiri, ternyata aliran air di ujung selang drip ketika kita membawa dua jalur itu masih cukup lemah ya, dan tidak bisa fokus ke tanaman. Untuk dua bedengan ini jumlah populasi tanamannya itu sekitar 120 tanaman. Dari hasil uji coba saya ini dapat saya simpulkan kenapa bisa seperti ini. Nah, menurut saya yang pertama yaitu pompa airnya yang kurang besar, sehingga tekanan airnya itu tidak begitu kuat. Yang kedua yaitu lubang pencoblosan tidak merata, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang ketiga yaitu kurangnya pengalaman saya ya, karena saya juga baru pertama kali ini mencoba cara seperti ini, dan mungkin saja cara saya yang mencoblos selang dripnya itu masih kurang tepat juga, sehingga airnya itu nggak bisa fokus dan meluber kemana-mana. Nah, jadi untuk kesimpulan sementara dari saya, sistem pemasangan selang drip di bawah mulsa dengan dicoblos langsung seperti ini lebih cocok jika menggunakan mesin pompa air yang lebih besar ya teman-teman, seperti mesin Alcon atau mesin diesel. Nah, seperti yang banyak kita lihat pada tutorial-tutorial yang beredar di YouTube. Sedangkan di sini saya hanya menggunakan pompa air rumahan, pompa air listrik itu ya, dengan merek Shimizu PS130. Jika kita bandingkan dengan cara yang saya gunakan pada musim lalu dengan menggunakan pompa air Shimizu ini, sepertinya lebih efektif menggunakan bantuan selang piping untuk mengalirkan air dari selang drip ke tanaman ya teman-teman, karena air yang keluar dari selang piping bisa lebih merata sampai ujung bedengan meskipun kita bawa 3 jalur sekaligus dengan populasi tanaman sekitar 180 sampai 200-an ya, itu masih cukup efektif. Oke, sekarang kita akan coba buktikan ya teman-teman. Di sini saat saya akan pasang selang piping ini. Nah, selang piping ini di selang drip untuk mengalirkan airnya. Loh, apa bisa? Selang dripnya kan ada di bawah mulsa. Apakah nggak sulit itu untuk menancapkan selang piping ini ke selang drip? Oke, kita coba saja ya teman-teman sambil kita bereksperimen. Oke, langsung saja kita buka kerannya. Dan kita akan coba langsung memasukkan selang piping ini ke selang drip. Kita pakai bantuan kawat yang kita lancipi seperti ini ya teman-teman, sebelum untuk memasukkan selang pipingnya. Langsung saja kita coba. Nah, pertama kita coblos dulu pada selang dripnya ya, sedikit saja. Lalu kita masukkan selang pipingnya.
Nah, ternyata bisa mengalir teman-teman. Nah, bisa mengalir seperti ini ya, cukup kencang sekali ya. Dan kita masukkan ke lubang tanam, langsung mengalir, langsung fokus ke tanamannya. Kita coba yang sebelahnya lagi. Oke, saya akan mengerjakan dulu semuanya, kira-kira 2 bedeng 2 jalur. Nanti kita akan bandingkan dengan yang langsung kita coblos pada selang dripnya. Baik teman-teman, saya sudah menyelesaikan pemasangan selang piping untuk 2 jalur bedengan ini ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana aliran airnya, kira-kira lebih kencang mana ketika kita coblos langsung pada selang drip dibandingkan dengan menggunakan selang piping seperti ini. Oke, langsung saja kita buka kerannya. Kita buka kerannya satu dulu. Dan langsung saja kita bawa 2 jalur ya. Ini jalur yang satunya. Nah, kita lihat bagaimana aliran airnya pada ujung bedengan ini. Oke, sekarang kita sudah nyampe ujung bedengan dan dapat kita lihat bagaimana aliran airnya ya. Ini di ujung bedengan. Nah, dapat teman-teman lihat aliran airnya masih cukup kencang ya, masih cukup kencang dibandingkan ketika kita coblos langsung pada selang dripnya tadi. Nah, kita lihat juga pada sisi bedengan sebelahnya. Nah, nggak kelihatan. Nah, ini juga masih cukup kencang ya, sama dengan yang bedengan sebelahnya tadi. Ini sama-sama kita bawa 2 jalur dengan total populasi tanaman juga sama, yaitu sekitar 120. Dan ini jika kita nanti akan membawa 3 jalur pun, kalau melihat kondisi airnya seperti ini, bawa 3 jalur pun masih nggak masalah ya, meskipun tekanannya agak berkurang sedikit, tapi masih mampu untuk mencapai pada ujung bedengan. Teman-teman, dari sini dapat teman-teman simpulkan sendiri bagaimana efektivitas irigasi selang drip dengan menggunakan selang piping dan yang dicoblos langsung pada selang dripnya. Kalau menurut kesimpulan saya sendiri, menggunakan selang piping seperti ini sangat cocok ketika kita menggunakan pompa air yang kecil seperti yang saya gunakan ini, yaitu pompa air rumahan, pompa air listrik merek Shimizu PS 130 dengan selang utamanya yaitu menggunakan selang 3/4 inch. Nah, sedangkan untuk yang dicoblos langsung pada selang drip itu mungkin akan lebih baik menggunakan mesin pompa air yang lebih besar ya, karena membutuhkan tekanan air yang cukup kencang pula. Baik, seperti itu ya kesimpulan saya untuk sementara ini. Teman-teman dapat menyimpulkan sendiri bagaimana keefektifannya masing-masing, dan teman-teman dapat menyesuaikan dengan kondisi di lahan teman-teman. Demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kesimpulan saya yang kurang tepat menurut teman-teman sekalian. Di sini saya hanya berbagi, tidak bermaksud menggurui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.